Dulu, hidupku sederhana, tapi bahagia. Namaku Ardi, dan istriku Rani. Kami menikah muda, penuh cinta, dan penuh harapan. Aku bukan orang kaya, tapi aku punya semangat besar untuk membuat hidup kami lebih baik. Rani waktu itu terlihat begitu yakin padaku. Katanya, cinta bisa bikin segalanya terasa cukup, dan aku percaya itu. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Cuma 2 kamar, dengan dinding yang catnya sudah mulai pudar. Tapi buat kami waktu itu, tempat itu seperti istana. Setiap pagi, aku berangkat kerja, naik motor tua, yang kalau hujan harus ditutup plastik supaya bensinnya nggak kemasukan air. Sementara Rani di rumah, sibuk ngurus kebutuhan sehari-hari, masak, nyuci, dan sesekali bantu jualan online, kesil-kasilan. Aku masih ingat betul masa-masa itu. Kami sering makan sederhana. Kadang cuma nasi, sambal, dan telur dadar. Tapi entah kenapa, semua terasa nikmat. Rani selalu bilang, yang penting bareng mas, gak masalah makan sederhana, asal hatinya senang. Kalimat itu sering bikin aku terharu. Aku berpikir, perempuan seperti ini langka, yang mau berjuang bareng dari nol, yang gak cuma cinta di saat senang, tapi juga siap menghadapi susahnya hidup. Waktu itu aku kerja di sebuah toko alat bangunan. Gajinya gak seberapa, tapi cukup untuk hidup seadanya. Tiap bulan, kalau gajian, aku selalu sempatkan beli sesuatu kecil buat Rani. Entah itu kerudung baru, sandal murah, atau sekotak coklat. Dan dia selalu tersenyum lebar, seolah itu hadiah paling mahal di dunia. Senyum itu, buatku, jadi alasan terbesar untuk semangat setiap hari. Tapi di balik semua kesederhanaan itu, aku punya impian besar. Aku gak mau selamanya jadi karyawan. Aku pengen punya usaha sendiri. Aku pengen suatu hari bisa bangga bilang, ini hasil kerja keras saya sendiri. Setiap malam, setelah makan malam, aku sering ceritain mimpiku ke Rani. Tentang ingin buka toko kecil, jual bahan bangunan sendiri, biar gak terus-terusan kerja buat orang. Rani waktu itu selalu dengerin dengan mata berbinar. Dia bilang, aku percaya kamu mas. Aku yakin kamu bisa. Yang penting, kita bareng-bareng. Kalimat itu sederhana, tapi dalam banget buatku. Itu seperti doa. Tapi seperti yang sering orang bilang, kadang doa juga bisa jadi ujian paling besar. Beberapa bulan setelah itu, aku mulai menabung sedikit demi sedikit. Gak banyak, tapi cukup buat modal kecil nanti. Aku bahkan rela ngurangin jajan kopi tiap pagi, atau gak nongkrong bareng teman-teman kantor, demi bisa nabung lebih cepat. Setiap kali aku kasih uang ke Rani, buat disimpan, dia selalu tersenyum bangga. Pelan-pelan juga bisa jadi besar mas. Yang penting niat. Hari-hari terasa ringan, meski kadang capek luar biasa. Tapi aku selalu merasa, selama ada Rani, semua bisa dilewatin. Dia sering masakin aku sarapan. Kadang cuma nasi goreng sederhana, tapi rasanya luar biasa karena dibuat dengan cinta. Kalau aku pulang capek, dia selalu mijitin pundakku sambil bilang, sabar ya mas, nanti pasti berhasil. Tahun pertama pernikahan kami berjalan manis. Kami gak punya banyak, tapi kami punya cinta. Aku masih ingat, waktu malam-malam listrik padam, kami duduk di depan rumah sambil lihat bintang. Kami ngobrolin masa depan, tentang punya rumah sendiri, punya anak, dan bisa ngebahagiain orang tua. Aku bilang ke Rani, suatu hari nanti, aku pengen kita bisa punya rumah yang halamannya luas, ada tanaman kecil, dan kamu bisa tanam bunga di depan jendela. Dia tertawa kecil. Iya mas, aku mau banget, tapi janji ya, jangan pernah tinggalin aku walau nanti susah. Waktu itu, aku jawab, aku gak akan ninggalin kamu Ron. Kamu itu rumahku. Kalimat itu mungkin terdengar manis, tapi aku sanggup-sunggah waktu mengatakannya. Aku gak pernah kepikiran kalau hidup bisa berubah secepat itu. Setahun kemudian, aku mulai buka usaha kecil. Aku pakai uang tabungan
dan pinjam sedikit dari teman kerja. Aku sewa kios kecil di pinggir jalan. Jual bahan bangunan dan alat pertukangan. Rani yang bantu atur keuangan dan kadang ikut bantu jualan kalau aku lagi sibuk. Awalnya berat banget, pembeli sepi, untung tipis, dan sering ada barang nggak laku. Tapi aku tetap semangat. Aku yakin setiap usaha pasti butuh waktu buat berkembang. Rani juga masih dukung, tapi mulai kelihatan capek. Dia sering ngeluh soal uang yang makin menipis, soal belanja bulanan yang gak cukup, dan soal kebutuhan rumah yang makin banyak. Aku berusaha ngerti. Aku tahu dia juga tertekan, tapi aku gak mau nyerah. Aku bilang, sabar ya Ron, aku lagi berusaha keras. Ini semua buat kita. Dia cuma mengangguk, tapi aku tahu dari matanya ada rasa khawatir yang gak bisa dia sembunyikan. Suatu malam, waktu aku lagi hitung sisa uang di meja, Rani tiba-tiba berkata pelan, "Mas, apa kita nggak sebaiknya kamu kerja lagi aja di toko dulu? Kan penghasilan tetap." Aku kaget. Aku tahu dia cuma mikir realistis. Tapi di hatiku rasanya kayak disambar petir. Karena buatku, saat itu aku lagi berjuang buat sesuatu yang lebih besar. Aku jawab pelan, "Aku pengen buktiin Ron, aku bisa sukses tanpa harus kerja buat orang." Dia diam lama, lalu akhirnya berkata, "Aku cuma gak mau kita makin susah, Mas. Aku capek." Aku menatapnya, pengen bilang bahwa aku juga capek. Tapi kalau kita nyerah sekarang, semua perjuangan ini sia-sia. Tapi aku tahan. Aku cuma pegang tangannya dan bilang, "Percaya sama aku sekali lagi Ron. Aku pasti bisa." Hari-hari berlalu. Bisnis mulai lumayan. Meski belum stabil. Kadang rame, kadang sepi. Tapi setidaknya masih bisa buat makan dan bayar kontrakan. Aku selalu berusaha senyum, biar Rani gak kepikiran. Tapi di balik senyum itu, aku sering nahan gelisah. Utang ke pemasok makin menumpuk, sementara pelanggan banyak yang belum bayar. Aku kadang harus pinjam uang ke teman buat nutup modal. Tapi aku gak cerita ke Rani, takut dia tambah stres. Suatu pagi, aku lihat Rani duduk di teras sambil melamun. Wajahnya murung. Aku tanya, "Kenapa Ron?" Dia cuma jawab, "Aku kangen hidup dulu waktu masih tenang Mas. Sekarang semuanya terasa berat." Aku diam lama. Rasanya sesak di dada. Aku pengen peluk dia. Tapi entah kenapa, ada jarak yang mulai tumbuh di antara kami. Hari demi hari berjalan seperti itu. Aku masih berjuang. Tapi dukungan dari Rani pelen-pelen berubah jadi keluhan. Kadang dia ngomel karena aku pulang malam. Kadang karena uang belanja gak cukup. Aku ngerti. Tapi di sisi lain, aku mulai merasa sendiri dalam perjuangan ini. Suatu malam, hujan deras. Aku duduk di depan kios, nunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Pikiranku penuh kekhawatiran. Aku pegang HP, buka foto aku dan Rani waktu awal menikah. Kami tertawa lepas, tanpa beban. Aku jadi bertanya-tanya dalam hati, kemana perasaan itu sekarang? Malam itu aku pulang basah kuyup. Tapi bukannya disambut hangat, aku malah disambut dengan suara tinggi. "Mas, uang kontrakan udah ditagih lagi. Kamu bilang bulan lalu mau lunas. Tapi ini malah belum juga." Aku cuma diam, berusaha jelasin. Tapi dia gak mau dengar. "Capek aku Mas, hidup miskin kayak gini. Tiap hari mikir uang, uang, dan uang." Aku pengen marah, tapi gak bisa. Aku tahu, aku gagal jadi suami yang bisa bikin dia bahagia. Malam itu, aku gak bisa tidur. Aku denger dia nangis di kamar sebelah. Aku pengen nyamperin, tapi kaki ini rasanya berat. Aku cuma bisa menatap langit-langit, berharap Tuhan masih punya rencana baik buat kami. Beberapa hari kemudian, Rani mulai jarang bicara. Dia lebih sering keluar rumah. Katanya, main ke rumah temannya. Aku percaya aja, karena aku gak mau suudzon. Tapi entah kenapa, firasatku gak enak. Aku mulai sadar, hubungan kami gak lagi sama. Kalimat "aku percaya"
Kamu, Mas, yang penting kita bareng-bareng, yang dulu dia ucapkan dengan senyum tulus. Sekarang cuma jadi kenangan yang terasa jauh. Aku masih berusaha memperbaiki keadaan. Aku cari peluang baru. Aku perbaiki strategi usaha. Aku bahkan sempat kerja sambilan jadi sopir online biar ada tambahan. Tapi setiap kali aku pulang, wajah Rani selalu datar, tanpa semangat. Aku pernah tanya, "Kamu masih cinta aku nggak, Ron?" Dia nggak jawab, hanya menunduk dan pergi masuk kamar. Malam itu, aku sadar sesuatu. Kadang cinta yang besar nggak cukup kalau perut lapar dan dompet kosong. Kadang cinta bisa kalah sama kenyataan. Tapi, meski semua terasa berat, aku tetap yakin kalau aku bisa lewatin masa ini, semua bakal berubah. Aku nggak tahu kapan, tapi aku percaya satu hal. Tuhan nggak mungkin kasih ujian tanpa maksud baik di baliknya. Dan malam itu, di antara suara hujan dan derit atap bocor, aku masih berbisik dalam hati. "Rani, sabar ya. Sebentar lagi, aku pasti bisa buktiin. Aku nggak akan biarin semua perjuangan ini sia-sia." Aku nggak tahu, kata-kata itu nanti justru akan jadi awal dari kehilangan terbesarku. Tapi malam itu, aku masih percaya bahwa cinta bisa bertahan di tengah badai. Bisnisku mulai jalan, meski awalnya pelan. Setiap pagi aku sudah berangkat sebelum matahari muncul. Buka kios lebih awal dari yang lain, berharap ada pelanggan datang lebih cepat. Aku bawa semangat yang besar, rasa percaya diri, dan keyakinan bahwa kerja keras nggak akan mengkhianati hasil. Awalnya memang menggembirakan. Pembeli mulai banyak, ada beberapa langganan tetap, dan uang yang masuk setiap hari cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin ini awal dari kesuksesanku. Aku mulai berani bermimpi lebih tinggi. Aku ingat betul waktu pertama kali bisa kasih uang lebih ke Rani. Wajahnya sumringah, matanya berbinar seperti waktu awal kami menikah. "Mas, akhirnya ya, usaha kamu mulai kelihatan hasilnya. Aku bangga banget," katanya sambil memelukku. Saat itu aku merasa dunia begitu indah, seolah kerja keras dan pengorbananku selama ini terbayar lunas. Aku bahkan sempat ngajak dia makan di warung seafood sederhana. Kami tertawa malam itu, meski cuma duduk di pinggir jalan sambil makan cumi bakar. Rasanya seperti masa-masa dulu, ketika cinta dan kebersamaan cukup buat bikin bahagia. Tapi rupanya, hidup nggak pernah bisa ditebak. Perlahan-lahan, usaha yang tadinya ramai mulai sepi. Entah kenapa, pelanggan yang dulu sering datang tiba-tiba berhenti. Ada toko baru buka di depan jalan besar dengan harga lebih murah, lebih besar, dan lebih modern. Orang-orang mulai beralih ke sana. Setiap kali aku buka toko, aku duduk di kursi kayu tua sambil ngelihat jalanan, berharap ada yang mampir. Tapi yang lewat cuma motor dan mobil, tanpa satupun yang berhenti. Hari-hariku berubah jadi panjang dan sunyi. Barang-barang mulai menumpuk. Sementara itu, pemasok mulai menagih utang karena pembayaran tertunda. Aku berusaha jelaskan bahwa aku butuh waktu, tapi nggak semua bisa sabar. Ada yang mulai marah, ada yang mulai ancam bakal ambil barangku kalau nggak segera dibayar. Aku mulai ngerasa tertekan. Uang makin menipis. Tabungan habis buat bayar cicilan dan sewa kontrakan. Aku bahkan harus jual motor satu Satania supaya bisa terus jalanin usaha. Rasanya berat banget waktu aku kasih kunci motor itu ke pembeli. Motor yang dulu jadi saksi perjuanganku, motor yang sering kupakai antar barang dari gudang ke kios, sekarang harus pergi. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Setiap malam aku duduk di teras rumah kontrakan kecil itu. Kadang sambil nyeduh kopi, kadang cuma bengong ngelihat langit. Aku mikir, di mana salahku? Aku kerja keras, aku jujur, aku berusaha. Tapi kenapa hidup malah makin sulit? Kadang aku pengen marah, tapi sama siapa? Tuhan, dunia, diri sendiri? Aku nggak tahu.
Aku cuma bisa diem, berharap esok ada keajaiban. Sementara itu, Rani mulai berubah. Dia nggak lagi sehangat dulu. Dulu dia sering tanya, "Mas, udah makan belum?" Sekarang, yang keluar malah keluhan. "Mas, uang belanja kurang terus. Aku malu sama tetangga. Tiap hari ngutang di warung." Aku ngerti dia capek. Tapi cara dia ngomong kadang bikin aku sesak. Pernah suatu malam, dia marah besar. Aku baru pulang dari kios. Lelah luar biasa. Tapi begitu buka pintu, langsung disambut suara keras. "Mas, sampai kapan kita kayak gini terus? Aku nggak tahan hidup miskin begini. Aku nyesel nikah sama kamu." Kata-kata itu kayak pisau yang menancap di dada. Tajam, dalam, dan nggak bisa dicabut. Aku cuma diam. Aku tahu dia marah karena keadaan, bukan semata karena benci padaku. Tapi tetap saja, kalimat itu bikin aku remuk. Sejak malam itu, rumah nggak lagi terasa seperti rumah. Udara di dalamnya berat, dingin, dan penuh jarak. Kami jarang bicara. Kalaupun bicara, isinya cuma soal uang. Rani mulai sering keluar. Katanya, bantu saudaranya jualan di pasar. Aku biarkan. Aku tahu dia pengen bantu. Tapi aku juga sadar, ada sesuatu yang berubah. Tatapan matanya ke aku nggak lagi sama. Dulu penuh cinta dan harapan. Sekarang cuma ada kecewa dan lelah. Aku berusaha bangkit, tapi setiap langkah rasanya makin berat. Suatu pagi aku ke toko dan lihat pintu kios di sebelahku sudah diganti papan besar bertuliskan cabang baru, diskon besar. Aku tahu itu pertanda buruk. Sejak toko baru itu buka, pembeliku berkurang drastis. Orang-orang lebih tertarik belanja di tempat yang lebih mewah dan punya promo. Aku nggak bisa saingi itu. Modalku terlalu kecil. Aku cuma bisa pasang wajah sabar sambil menunggu, berharap masih ada yang setia belanja di tempatku. Tapi harapan, tinggal harapan. Semakin hari, keadaan makin sulit. Aku mulai ngutang ke warung, bahkan ke teman. Ada yang masih percaya, ada juga yang mulai jaga jarak. Rani juga mulai kehilangan sabar. Suatu malam, dia duduk di ruang tamu dengan wajah masam. "Mas, aku bener-bener gak tahu lagi harus gimana. Tiap hari aku lihat kamu kerja keras, tapi hasilnya gini-gini aja. Aku capek, Mas. Capek banget." Aku menatapnya lama. Aku pengen bilang bahwa aku juga capek. Aku juga pengen hidup tenang, makan enak, tidur nyenyak, tanpa mikir utang. Tapi aku tahu, ngomong begitu cuma akan bikin keadaan makin buruk. Jadi aku cuma bilang pelan, "Sabar ya, Ron. Semua pasti ada waktunya. Aku cuma butuh sedikit waktu lagi." Tapi dia malah berdiri dan berkata, "Kamu udah ngomong gitu dari dulu, Mas." Tapi nyatanya nggak ada yang berubah. Setelah itu, dia masuk kamar dan menutup pintu keras-keras. Aku duduk di kursi sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku ngerasa betapa sepinya dunia ini ketika orang yang paling kamu sayang udah gak lagi percaya sama kamu. Hari demi hari berjalan seperti itu. Pagi aku berangkat kerja dengan semangat yang tinggal sisa. Sore, aku pulang membawa lelah dan wajah yang dipaksa tersenyum. Kadang aku pura-pura sibuk biar gak kelihatan hancur. Kadang aku ngomong sendiri, menyemangati diri di cermin. "Ayo, Di, jangan nyerah. Kamu pasti bisa." Tapi semakin aku meyakinkan diri, semakin terasa kenyataan yang menampar. Suatu sore, aku dapat kabar buruk. Salah satu teman yang dulu bantu aku modal kabur bawa uang hasil kerjasama. Aku gak tahu harus marah atau nangis. Aku cuma bisa duduk di depan kios, bengong. Di depan mata, aku lihat truk lewat bawa bahan bangunan ke toko sebelah. Toko yang dulu sempat minta kerja sama denganku, tapi kutolak karena aku terlalu yakin bisa jalan sendiri. Ironi banget. Aku pulang malam itu dengan langkah gontai. Di rumah, Rani sudah tidur menghadap tembok. Aku duduk di lantai, nunduk lama.
Rasanya hidupku udah benar-benar hancur. Aku mikir, mungkin memang aku gak pantas sukses. Mungkin aku cuma orang biasa yang harusnya gak usah bermimpi terlalu tinggi. Besok paginya, aku masih coba buka toko. Tapi hanya sebentar. 1 jam kemudian, aku tutup lagi karena gak ada satupun pembeli. Aku jalan kaki pulang, melewati pasar, melihat orang-orang jualan dengan wajah ceria. Aku iri. Aku pengen punya alasan buat tersenyum juga. Tapi bagaimana bisa tersenyum kalau hidup serasa menolak semua usahamu? Beberapa hari kemudian, penagih utang datang ke rumah. Suaranya keras, mengetuk pintu seperti mau merobohkan. Aku coba jelaskan, tapi mereka gak mau tahu. Apapun alasannya, bayar utangmu. Kalau gak bisa, kami ambil barang-barangmu. Rani keluar dari kamar, ketakutan, wajahnya pucat. Setelah mereka pergi, dia menatapku dengan mata tajam penuh amarah. Lihat kan mas, hidup kita jadi kayak gini gara-gara kamu. Kalau dulu kamu gak maksa buka usaha itu, mungkin sekarang kita gak akan seberantakan ini. Aku cuma bisa diam. Apapun yang aku jawab, pasti salah. Malamnya, dia gak mau makan. Dia masuk kamar dan mengunci pintu. Aku duduk di depan pintu, berharap dia mau bicara. Tapi gak ada suara dari dalam. Hanya hening dan perasaan sesak yang gak bisa aku jelaskan. Beberapa minggu kemudian, situasi makin parah. Uang benar-benar habis. Aku bahkan sempat makan hanya dengan nasi dan garam. Aku lihat Rani menangis diam-diam di dapur. Tapi waktu aku samperin, dia langsung hapus air matanya dan berkata, "Aku kuat kok, mas." Tapi aku tahu, dia gak sekuat itu. Suatu malam, aku pulang agak larut setelah berusaha pinjam uang ke teman lama. Tapi teman itu juga lagi susah. Jadi aku pulang dengan tangan kosong. Aku masuk rumah, gelap, lampu gak nyala. Aku panggil Rani, tapi gak ada jawaban. Aku buka kamar, kosong. Di atas meja ada surat kecil. Tulisan tangannya masih sama seperti dulu, tapi kata-katanya berbeda. "Mas, aku gak bisa terus hidup kayak gini. Aku capek. Aku butuh hidup yang layak. Maaf." Aku jatuh berlutut. Surat itu seperti petir yang menyambar jantungku. Tangan gemetar, dada sesak, air mata keluar tanpa bisa aku tahan. Aku coba telepon dia, tapi nomornya sudah tidak aktif. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian, hanya ditemani suara hujan dan isakanku sendiri. Aku gak tahu berapa lama aku duduk di sana. Rasanya seperti seluruh hidupku berhenti. Rumah yang dulu penuh tawa, sekarang cuma jadi tempat sepi yang menyesakkan. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Lalu aku turunkan perlahan. Aku usap debunya dan berbisik, "Aku cuma pengen bahagiain kamu, Ron. Kenapa kamu pergi waktu aku paling butuh kamu?" Malam itu, aku gak tidur. Aku keluar rumah, duduk di teras, memandangi langit yang gelap. Dalam hati aku masih berharap, mungkin besok pagi dia pulang, minta maaf, dan kami bisa mulai lagi dari awal. Tapi pagi datang, dan rumah itu tetap sepi. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara pintu dibuka, tidak ada aroma masakan dari dapur. Hanya sunyi yang memelukku erat. Aku sadar, aku sudah kehilangan segalanya. Bukan cuma uang, bukan cuma bisnis, tapi juga orang yang paling kucintai. Tapi entah kenapa, di tengah kehancuran itu, ada suara kecil dalam hatiku yang berkata, "Bangkitlah, Di. Hidup belum selesai." Aku gak tahu dari mana kekuatan itu datang. Mungkin dari cinta yang belum padam, atau dari tekad yang tersisa. Tapi malam itu, aku janji pada diriku sendiri, kalau aku bisa bertahan melewati hari ini, aku akan buat diriku jadi seseorang yang pantas dibanggakan, meski bukan oleh dia lagi. Dan itulah titik balik yang perlahan mengubah segalanya. Meski aku belum tahu akan sejauh apa ujian berikutnya. Hari itu,
Matahari terasa panas sekali. Badanku lengket, keringat bercucuran dari pelipis, tapi aku tidak peduli. Aku baru saja selesai kerja serabutan di bengkel milik teman, dan hanya membawa sisa nasi bungkus dari siang untuk dimakan malam nanti bersama Rani. Di kepalaku cuma ada satu pikiran sederhana. Asal masih bisa makan bareng, aku sudah cukup bahagia. Tapi ternyata malam itu bukan malam biasa. Malam itu jadi awal dari kehilangan terbesar dalam hidupku. Begitu aku sampai di depan kontrakan kecil kami, suasananya terasa aneh. Biasanya ada suara Rani dari dalam. Entah dia sedang masak atau menonton sinetron kesukaannya. Tapi kali ini sunyi, terlalu sunyi. Bahkan langkah kakiku di lantai terasa nyaring. Aku coba panggil, "Rani, sayang, aku pulang." Tak ada jawaban. Perasaanku mulai gak enak. Aku buka pintu pelan, dan pandangan mataku langsung tertuju pada ruangan yang berantakan. Lemari terbuka, beberapa baju tercecer, tapi yang aneh, setengah isi lemari kosong. Di meja tak ada piring, tak ada gelas. Bahkan perhiasan kecil yang dulu kubelikan untuknya saat ulang tahun juga hilang. Aku menatap bingkai foto pernikahan kami di dinding, yang biasanya jadi pengingat masa bahagia itu. Tapi yang tertinggal hanya bekas paku kosong. Foto itu pun sudah gak ada. Aku berdiri lama, berusaha menenangkan diri. Mungkin dia ke rumah orang tuanya, pikirku waktu itu. Tapi saat kulihat meja makan, ada selembar kertas yang dilipat rapi di atasnya. Jantungku berdegup cepat. Aku langsung tahu itu bukan surat biasa. Tanganku bergetar saat membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangannya jelas sekali. "Maaf, aku gak bisa terus hidup kayak gini. Aku butuh hidup yang layak." Hanya itu. Tak ada tanda tangan, tak ada penjelasan. Dunia seperti berhenti berputar malam itu. Aku menatap kosong ke arah surat itu, berharap ada kalimat lain muncul di balik kertas, semacam alasan atau janji akan kembali. Tapi tidak ada. Hanya 2 kalimat pendek yang menamparku lebih keras dari apapun yang pernah aku alami. Aku duduk di lantai, memandangi kamar yang kini terasa hampa. Suara jangkrik di luar terdengar sayup-sayup, tapi di dalam dadaku ada suara yang jauh lebih bising. Suara sesal, kecewa, marah, dan kehilangan bercampur jadi satu. Aku bahkan tidak tahu harus merasa apa. Sakit, ya, tapi lebih dari itu, aku merasa kosong. Rani bukan cuma istriku, dia sahabatku, temanku berbagi susah senang. Kami dulu pernah sama-sama tertawa hanya karena bisa makan mie instan berdua. Kami dulu pernah bermimpi punya rumah kecil dengan taman di depan. Semua itu sekarang terasa seperti hayalan bodoh yang pernah kupercaya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Angin malam menerpa wajahku. Dingin, tapi rasa di hatiku jauh lebih dingin. Aku mencoba menkeri-keri di kepalaku. Di mana salahku? Apa aku terlalu memaksakan mimpi? Apa aku terlalu egois ingin sukses tanpa memikirkan perasaannya? Tapi setiap pertanyaan yang muncul, jawabannya sama. Dia sudah pergi, dan semua penyesalanku tak akan bisa mengubah apapun. Aku sempat berpikir untuk mencarinya, tapi kemana? Aku tidak tahu dia kemana. Orang tuanya sudah pindah dari kampung. Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih di kota ini atau tidak. Yang aku tahu, sejak malam itu, aku sendirian. Beberapa hari setelah kepergiannya, hidupku seperti kehilangan arah. Aku masih bangun pagi, tapi tanpa tujuan. Nasi bungkus yang kubawa malam itu masih ada di dapur. Sudah basi dan mengeluarkan bau. Aku buang sambil menahan sesak. Setiap sudut rumah mengingatkanku padanya, piring kesukaannya, sandal yang masih tersisa satu pasang, bahkan selimut yang dulu sering dia rebut waktu tidur. Aku sempat berpikir untuk menyusulnya, bukan untuk marah,
tapi hanya untuk bertanya kenapa. Tapi kemudian aku sadar, mungkin aku tidak siap mendengar jawabannya. Mungkin yang lebih menyakitkan dari ditinggalkan adalah tahu bahwa dia tidak akan pernah mau kembali. Hari demi hari aku lewati seperti robot. Aku tetap bekerja, tapi tanpa semangat. Setiap kali aku melihat pasangan berjalan bersama di jalanan, aku merasa perih. Aku iri, bukan karena mereka bahagia, tapi karena aku tahu dulu aku juga seperti itu. Aku juga pernah punya seseorang yang menatapku dengan penuh cinta. Sekarang tatapan itu sudah hilang, tergantikan oleh pandangan kosong di dalam kaca. Setiap kali aku melihat wajahku sendiri, aku berubah jadi seseorang yang tidak kukenal. Lebih pendiam, lebih muram, lebih sering termenung sendirian. Malam-malamku semakin panjang. Kadang aku hanya duduk di teras, menatap lampu jalan yang redup. Aku bertanya-tanya, apa Rani juga sedang melihat langit yang sama? Apa dia bahagia sekarang? Apa dia menyesal? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aku mencoba menghapusnya. Aku tidak ingin hidupku terus dikendalikan oleh seseorang yang sudah memilih pergi. Aku harus belajar menerima, meski rasanya seperti memaksa hati untuk bernapas tanpa udara. Beberapa minggu kemudian, aku mulai sadar satu hal. Hidup tidak akan berhenti hanya karena seseorang pergi. Dunia tetap berjalan, matahari tetap terbit, hujan tetap turun, dan aku masih harus makan, masih harus bekerja. Perlahan-lahan, aku mulai berdamai dengan kenyataan, tapi proses itu tidak mudah. Ada hari di mana aku merasa kuat, bisa tertawa kecil sambil minum kopi di pagi hari. Tapi ada juga hari di mana aku kembali hancur, hanya karena mendengar lagu yang dulu sering kami dengar bareng. Rasa kehilangan itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya mereda. Suatu malam, saat aku duduk di depan rumah, tetanggaku yang sudah tua, Pak Darto, menghampiriku. Dia bilang pelan, "Mas Ardi, hidup ini memang gak selalu adil. Kadang orang yang kita sayang malah ninggalin kita di saat paling susah. Tapi percayalah, Tuhan gak pernah ninggalin." Aku hanya diam, tapi kata-katanya terasa menenangkan. Sejak malam itu, aku mulai mencoba hal baru. Berbicara dengan Tuhan. Bukan doa panjang, hanya kalimat singkat setiap malam. "Tolong kuatkan aku, ya Tuhan." Anehnya, setiap kali aku ucapkan itu, ada sedikit ketenangan yang muncul. Seperti beban di dada berkurang, walau cuma sedikit. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aku mulai menata ulang hidupku. Aku jual beberapa barang di rumah untuk bayar sisa utang kecil. Aku juga pindah ke kontrakan yang lebih kecil dan lebih murah. Bukan karena menyerah, tapi karena aku ingin mulai dari nol lagi, tanpa beang-beang masa lalu. Di tempat baru itu, aku belajar memasak sendiri, belajar cuci baju, bahkan belajar menertawakan kebodohan sendiri waktu gagal goreng telur. Hidupku sederhana, tapi perlahan-lahan aku mulai menikmati keheningan itu. Kadang sepi, tapi sepi yang tidak lagi menyakitkan. Sepi yang justru membuatku belajar menghargai diriku sendiri. Ada satu malam yang tidak akan kulupakan. Malam itu, aku bermimpi bertemu Rani. Dia tersenyum, tapi tidak bicara. Aku mencoba mendekat, tapi setiap kali aku melangkah, dia makin jauh. Saat aku terbangun, dadaku terasa berat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi marah. Aku tidak lagi ingin menanyakan kenapa. Aku hanya merasa lega, seolah-olah hatiku sudah siap untuk menerima kenyataan bahwa beberapa orang memang datang hanya untuk sementara. Dan tugas kita bukan menahan mereka, tapi belajar dari kepergian mereka. Sejak saat itu, aku mulai menulis. Aku tulis segala hal yang kurasakan di buku kecil, tentang kecewa, tentang kehilangan, tapi juga tentang harapan. Setiap kata yang kutulis seperti mengeluarkan racun dari dalam hati. Mungkin tulisan itu tidak akan pernah dibaca siapapun, tapi buatku itu cukup. Setidaknya aku tahu, aku tidak lagi diam. Aku masih punya suara,
Meskipun pelan, waktu terus berjalan. Aku mulai menemukan kekuatan kecil dari hal-hal sederhana. Dari senyum anak tetangga yang suka minta bantu beli es krim, dari sapaan tukang sayur tiap pagi, bahkan dari suara azan yang mengingatkanku untuk berhenti mengeluh. Hidup memang tidak semanis yang dulu kubayangkan. Tapi ternyata masih ada hal indah yang bisa disyukuri. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari orang lain. Kadang cinta sejati itu justru lahir dari kemampuan kita untuk bertahan sendirian. Aku masih ingat, beberapa bulan setelah itu, aku duduk di depan kontrakan sambil melihat matahari terbenam. Angin sore menerpa wajahku. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Rani mungkin tidak akan pernah kembali. Tapi aku sudah tidak menunggunya lagi. Aku sudah berdamai dengan masa lalu dan siap berjalan lagi. Karena aku sadar, rasa sakit bukan akhir dari segalanya. Kadang, rasa sakit justru jadi pintu menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Setelah semua hancur, hidupku benar-benar harus dimulai dari nol. Tidak ada lagi harta, tidak ada pasangan yang menemaniku pulang. Dan bahkan semangat hidupku hampir habis. Tapi waktu tidak pernah berhenti berjalan. Pagi tetap datang, ayam tetap berkokok, dan aku masih harus bangun. Meski hati rasanya ingin tetap terbaring saja, setiap hari rasanya sama. Bangun pagi dengan rasa kosong, lalu berjuang mencari uang seadanya untuk bertahan hidup. Aku mulai kerja serabutan. Hari ini bisa jadi tukang ojek, besok bantu di bengkel, lusa mungkin bantu angkut barang di pasar. Tidak ada pekerjaan tetap, tapi aku tidak mau diam. Aku tahu diam hanya akan membuatku tenggelam dalam kesedihan yang tidak akan pernah selesai. Motor tuaku, satu-satunya harta yang tersisa, itulah yang menemaniku mencari nafkah. Kadang aku ngojek seharian keliling kota, dari pagi sampai malam. Panas, hujan, debu, semuanya sudah jadi teman sehari-hari. Kadang penumpang ramah, kadang juga ada yang meri-mera karena jalan macet atau karena aku terlambat 5 menit. Tapi aku belajar satu hal dari pekerjaan itu, bahwa rezeki datang dari kesabaran. Kadang aku dapat banyak penumpang, kadang seharian cuma 1-2. Tapi selama aku terus berusaha, selalu ada saja jalan untuk makan hari itu. Pernah suatu malam, saat aku sedang ngetem di pinggir jalan, seorang penumpang menepuk pundakku. Seorang ibu parubaya membawa belanjaan berat. Aku bantu angkat ke motor, lalu antar ke rumahnya yang jauh di ujung kota. Saat sampai, dia bilang pelan, "Mas, saya doakan semoga rezekinya lancar. Saya dulu juga pernah susah kayak kamu." Kalimat sederhana itu, entah kenapa, membuat mataku panas. Di dunia ini, kadang kita tidak butuh uang untuk merasa kaya. Cukup dengan sedikit empati dari orang asing, kita bisa merasa punya kekuatan lagi untuk lanjut hidup. Selain ngojek, aku juga bantu-bantu di bengkel kecil milik teman lama, Harry. Kami dulu teman SMA, dan walau aku malu datang dalam keadaan sesusah itu, Harry tidak menolakku. "Kerja aja di sini, nggak usah mikir gaji dulu, bantu-bantu aja. Yang penting kamu nggak nganggur," katanya waktu itu. Dari situ, aku mulai belajar lagi banyak hal. Bukan cuma soal mesin dan oli, tapi juga tentang kesetiaan dan arti persahabatan. Harry tidak kaya, tapi hatinya besar. Dari dia aku belajar bahwa kebaikan kecil bisa jadi awal perubahan besar. Hari-hari berjalan lambat, tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu teringat kata almarhum bapakku dulu. "Kalau kamu dijatuhkan, bangun lebih tinggi, biar orang yang menjatuhkanmu menyesal." Kalimat itu sering ternjang-jang di kepalaku setiap kali aku merasa gagal. Dan mungkin karena kalimat itu, aku tidak pernah benar-benar berhenti mencoba. Di sela waktu senggang, aku mulai membaca lagi buku-buku
lama tentang bisnis. Aku pinjam dari perpustakaan kecil di kampung, kadang juga nonton video motivasi di warung kopi yang ada wifi gratisnya. Aku mulai menulis ide kecil di buku catatan. Ide tentang makanan, tentang jualan online, tentang usaha rumahan. Aku tidak tahu mana yang akan berhasil, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak mau mati dalam keadaan menyerah. Beberapa bulan kemudian, kesempatan kecil datang. Salah satu pelanggan bengkel yang sering servis motor di tempat Harry adalah pemilik warung makan sederhana, namanya Bu Wati. Suatu sore, aku bantu dia mengangkat galon air ke dalam warungnya. Dia lihat aku gesit, lalu bilang, "Mas Ardi, kamu mau bantu saya jualan gak? Saya mau titipin makanan ke kantor-kantor, tapi gak ada yang bantuin antar." Aku langsung setuju. Awalnya aku cuma bantu antar pesanan pakai motor tuaku. Tapi lama-lama, aku mulai ikut bantu di dapur. Dari situ aku banyak belajar tentang usaha makanan. Dari cara mengatur bahan, melayani pelanggan, sampai menghitung keuntungan. Bu Wati orangnya jujur dan rajin. Setiap kali selesai masak, dia selalu bilang, kuncinya usaha itu cuma dua, sabar dan jujur. Dua kata yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata berat sekali dilakukan. Aku lihat sendiri, kadang ada pelanggan yang ngutang dan gak bayar, tapi dia tetap melayani dengan senyum. Kadang bahan makanan naik, tapi dia gak pernah bohong soal harga. Dari situ aku belajar bahwa kalau kita ingin naik, jangan curang. Mungkin hasilnya lambat, tapi pasti pelan-pelan aku mulai punya ide sendiri. Aku pikir, kenapa gak coba jualan makanan juga, tapi versi online. Aku tahu zaman sudah berubah. Orang-orang sekarang banyak pesan lewat aplikasi. Aku mulai coba eksperimen kecil. Aku masak beberapa menu sederhana di kontrakan, ayam sambal matah, tahu tempe, nasi goreng, dan beberapa lauk rumahan. Aku foto pakai HP bututku, lalu upload ke media sosial dengan nama Warung Ardi Online. Awalnya nggak ada yang pesan, tapi aku terus posting tiap hari. Kadang kasih promo kecil, kadang cuma upload foto masakan dan cerita perjuanganku di caption. Beberapa minggu kemudian, satu pesan masuk. Pesanan pertama, rasanya luar biasa. Walau cuma satu porsi, aku masak dengan hati-hati sekali, bungkus rapi, dan antar sendiri ke alamatnya. Pelanggan itu senyum dan bilang makananku enak. Ulasannya, dia posting di akun media sosialnya. Dari situlah, pesanan mulai berdatangan perlahan. Hari demi hari, aku tambah pelanggan. Kadang dari rekomendasi, kadang dari tumun men lama yang penasaran. Aku kerja sendirian, dari belanja bahan, masak, bungkus, sampai antar. Capeknya luar biasa, tapi hatiku bahagia. Rasanya seperti mulai hidup lagi. Suatu malam aku duduk di dapur kecilku, sambil melihat uang hasil jualan hari itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk bayar kontrakan dan beli bahan lagi. Aku menatap lenggit-lenggit kamar dan tersenyum sendiri. Mungkin inilah yang disebut bahagia dalam kesederhanaan. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan, tapi ada rasa damai, karena semua didapat dari kerja keras sendiri. Kadang aku berpikir, kalau dulu Rani tidak pergi, mungkin aku tidak akan punya kekuatan seperti ini. Mungkin aku masih jadi orang yang mudah menyerah dan bergantung pada orang lain. Tahun demi tahun berlalu, usahaku mulai berkembang. Aku sudah bisa rekrut satu karyawan untuk bantu masak, dan satu lagi untuk antar pesanan. Aku juga mulai belajar tentang manajemen bisnis, baca artikel, tonton seminar online. Aku sadar, kalau mau sukses, aku tidak boleh berhenti belajar. Setiap kegagalan yang dulu aku alami, ternyata membentukku jadi lebih kuat. Aku mulai paham arti sabar, arti ikhlas, dan arti kerja keras yang sesungguhnya. Tentu saja, perjalanan ini tidak selalu mulus. Kadang, ada hari di mana pelanggan komplain karena makanan terlambat. Kadang ada bahan habis di tengah jalan.
Tapi aku belajar untuk tidak panik. Setiap masalah selalu punya jalan keluar. Asal kita mau berpikir jernih dan tidak menyerah. Aku juga mulai menabung sedikit demi sedikit. Tidak banyak, tapi konsisten. Setiap kali uang terkumpul, aku investasikan lagi untuk beli alat masak, peralatan dapur, dan kemasan yang lebih bagus. Aku ingin warung online-nya naik kelas, jadi usaha yang benar-benar dipercaya. Suatu hari, aku diundang oleh kecamatan untuk ikut bazar kuliner. Itu pertama kalinya aku tampil di depan umum sebagai pemilik usaha. Dulu aku cuma tukang antar makanan, sekarang aku punya stand sendiri. Saat aku pasang spanduk bertuliskan Warung Ardi, aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Banyak orang mampir, mencoba makanan, bahkan ada beberapa yang memesan untuk acara besar. Aku tidak tahu harus merasa apa selain bersyukur. Semua kerja keras dan air mata beberapa tahun terakhir akhirnya mulai berbuah hasil. Aku masih ingat malam setelah acara itu, aku duduk sendirian di teras sambil minum teh hangat. Aku memejamkan mata dan mengingat semua perjalanan hidupku. Dari saat bisnis pertamaku bangkrut, saat Rani pergi, hingga malam-malam aku berjuang sendirian. Aku sadar, semua itu bukan hukuman. Itu cara Tuhan mengajarkanku arti keteguhan. Tanpa semua rasa sakit itu, aku tidak akan pernah bisa berdiri sekuat sekarang. Kini setiap kali aku melihat orang yang sedang jatuh, aku selalu bilang, jangan takut mulai dari nol. Nol bukan akhir, tapi titik di mana semua bisa dimulai lagi. Karena aku sudah merasakannya sendiri. Hidup memang keras, tapi bukan berarti kita tidak bisa menaklukkannya. Kadang yang kita butuh bukan keberuntungan, tapi tekad untuk tidak menyerah walau dunia terasa menolak kita. Dan tanpa aku sadari, aku sudah mulai naik lagi. Bukan hanya secara materi, tapi juga secara hati. Aku belajar memaafkan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri, dan menghargai setiap langkah kecil yang kulalui. Aku bukan lagi Ardi yang dulu takut gagal dan mudah menyerah. Aku sekarang adalah Ardi yang tahu bahwa setiap luka bisa jadi kekuatan, dan setiap kejatuhan bisa jadi batu loncatan menuju puncak yang lebih tinggi. Aku masih ingat kalimat bapakku yang terus terngiang di kepala. Kalau kamu dijatuhkan, bangun lebih tinggi, biar orang yang menjatuhkanmu menyesal. Dulu aku menganggap itu cuma kata-kata bijak biasa, tapi sekarang aku tahu itu kebenaran hidup. Aku tidak tahu apakah orang-orang yang pernah meninggalkanku menyesal atau tidak, tapi yang pasti, aku tidak menyesal telah memilih untuk bangkit. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan saat kita mengalahkan orang lain, tapi saat kita berhasil menaklukkan diri sendiri. Hari itu, suasana mal sedang ramai. Lampu-lampu terang memantulkan bayangan orang-orang yang lalu lalang. Musik lembut terdengar dari setiap toko, dan aroma makanan dari restoranku tercium sampai ke lantai 2. Aku baru saja selesai meeting dengan manajer cabang, berniat makan malam ringan sebelum pulang. Ketika mataku tak sengaja menangkap sosok yang sangat kukenal. Rani, dia duduk di pojok restoran, di meja dekat jendela kaca besar. Di hadapannya, seorang pria mengenakan kemeja lusuh, wajahnya tampak letih, dan mereka berdua tidak tampak seperti pasangan bahagia. Aku terpaku beberapa detik. Dunia seperti berhenti berputar. Ada perasaan aneh yang muncul. Bukan marah, bukan juga rindu. Lebih ke semacam perasaan tenang yang datang dari seseorang yang sudah lama berdamai dengan masa lalu. Aku berjalan pelan mendekat. Para karyawan yang mengenalku langsung menunduk sopan, memberi jalan. Rani menatapku begitu aku tiba di dekat mejanya. Wajahnya pucat, napasnya tersendat. Aku hanya tersenyum tipis. Makasih ya, udah mampir ke tempat saya. Suara itu membuatnya terdiam lama. Pria di depannya menatapku bingung, seolah tidak tahu siapa aku. Aku hanya mengangguk singkat, lalu meninggalkan mereka tanpa menunggu balasan. Tapi entah kenapa, di langkah-langkahku yang menjauh itu, aku bisa merasakan pandangan matanya mengikuti tatapan penuh sesal.
Seolah waktu memutar kembali semua kenangan yang pernah kami punya. Malamnya, di rumah besar yang kini kutinggali sendirian, aku duduk di teras. Sama seperti dulu waktu aku bangkrut. Hanya saja kali ini, anginnya terasa lebih damai. Aku menatap langit dan tersenyum getir. Hidup memang aneh. Dulu aku berharap Rani tetap di sampingku waktu aku jatuh. Sekarang aku sudah di atas, tapi justru merasa hampa. Semua pencapaian, uang, rumah, mobil, tidak ada yang seindah sederhananya makan nasi bungkus di rumah kontrakan bersama dia dulu. Keesokan harinya, salah satu pegawaiku datang membawa kabar. "Pak, kemarin ada tamu wanita yang nyari Bapak. Katanya mau ketemu, tapi Bapak udah pulang." Aku tahu siapa. Rani. Aku hanya tersenyum dan bilang, kalau dia datang lagi, bilang saya sibuk. Aku nggak marah, tapi aku tahu waktunya sudah lewat. Beberapa hari berlalu, tapi pikiran tentang pertemuan itu masih saja datang. Aku mulai teringat masa lalu. Saat-saat aku kerja siang malam untuk membangun bisnis. Saat aku pulang tanpa uang, tapi tetap berusaha tersenyum di depan Rani. Saat aku menahan lapar supaya dia bisa makan. Semua itu berputar seperti film lama di kepalaku. Aku sadar, mungkin aku memang sudah memaafkannya, tapi belum sepenuhnya melepaskannya. Suatu malam, aku buka laci meja kerja. Di sana, masih tersimpan surat yang dulu dia tinggalkan waktu pergi. Kertasnya sudah kusam, tapi tulisan tangannya masih jelas. Aku butuh hidup yang layak. Aku menatap kalimat itu lama sekali. Sekarang aku paham, yang dia cari bukan cuma uang, tapi rasa aman. Sesuatu yang dulu gak bisa aku kasih, tapi yang membuatku sedih. Dia pergi di saat aku paling butuh dukungan. Namun, hidup memang punya caranya sendiri, membalas semua perjuangan. Dari keterpurukan itu aku belajar arti sabar, kerja keras, dan keteguhan. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan diukur dari seberapa mewah hidupmu, tapi seberapa kuat kalian tetap bertahan saat semuanya hancur. Dan pelajaran itu terlalu mahal untuk dilupakan. Beberapa minggu kemudian, aku dapat undangan menghadiri acara penghargaan wirausaha muda sukses tingkat nasional. Nama usahaku disebut di antara nominasi. Saat berdiri di panggung besar, dengan lampu sorot menyorot wajahku, aku bisa melihat ratusan orang bertepuk tangan, termasuk beberapa yang dulu pernah meremehkanku. Tapi di antara keramaian itu, entah kenapa, aku merasa hampa lagi, seolah suksesku belum lengkap tanpa rasa damai di hati. Malam itu aku pulang dan menulis sesuatu, sebuah undangan kecil, bukan undangan pernikahan, tapi undangan reuni kecil untuk orang-orang yang dulu pernah jadi bagian hidupku, termasuk Rani. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku baik-baik saja, bukan untuk pamer, tapi untuk menutup cerita ini dengan tenang. Hari acara itu tiba. Aku sengaja membuat suasananya sederhana tapi hangat. Restoranku penuh dengan teman lama, rekan bisnis, dan beberapa karyawan senior yang sudah bersamaku dari awal. Musik lembut mengalun, aroma kopi memenuhi ruangan. Tiba-tiba dari kejauhan, aku melihat sosok Rani datang dengan langkah ragu. Dia memakai gaun sederhana, rambutnya diikat, wajahnya tampak canggung, tapi penuh penyesalan. Dia menghampiriku perlahan. "Mas Ardi," suaranya lirih, seperti takut-takut. Aku hanya tersenyum ramah, menyalaminya tanpa emosi berlebihan. "Rani, senang kamu datang." Kami duduk berdua di pojok ruangan, hening. Lama sekali, sampai akhirnya dia bicara. "Aku dengar bisnis kamu sukses banget sekarang." Aku bangga, Mas." Aku menatapnya sebentar. "Aku cuma berusaha bangkit. Semua orang bisa, kalau mau berjuang." Dia mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku salah waktu itu. Aku nggak sabar. Aku kira hidup miskin selamanya bakal bikin kita sengsara, tapi ternyata justru aku yang kehilangan segalanya. Aku
diam. Dulu, aku mungkin akan marah atau menangis kalau mendengar kalimat itu. Tapi sekarang, tidak. Aku sudah melewati semua rasa sakit itu. Aku hanya menjawab pelan. Kamu gak salah ingin hidup layak. Cuma mungkin kita memang ditakdirkan untuk belajar dari cara yang berbeda. Dia menunduk, air matanya jatuh ke meja. Mas, kalau waktu bisa diulang, aku mau tetap di samping kamu. Aku nyesel. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan getaran di dada. Sayangnya, waktu gak bisa diulang, Rani. Tapi aku doain kamu bahagia dimanapun kamu nanti. Rani menatapku lama sekali. Tatapan itu campur aduk antara cinta, sesal, dan kehilangan. Tapi aku tahu, inilah saatnya menutup bab lama dalam hidupku. Aku berdiri dan mempersilahkan dia menikmati acara, lalu melangkah pergi meninggalkannya yang masih duduk dengan mata berkaca-kaca. Beberapa jam kemudian, aku menerima pesan dari Rani di ponselku. Terima kasih, sudah ngundang aku. Sekarang aku ngerti, Mas bukan cuma sukses di bisnis, tapi juga dalam memaafkan. Aku doain kamu terus bahagia. Aku tersenyum membaca pesan itu, lalu mematikan layar ponsel. Dalam hati, aku berbisik, terima kasih Ron. Karena kamu pergi, aku belajar jadi kuat. Karena kamu pergi, aku tahu arti bertahan. Malam itu aku berdiri di balkon rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Angin berhembus lembut, membawa kenangan lama. Tapi kali ini, rasanya tak lagi menyakitkan. Aku tahu, kisahku dengan Rani memang sudah berakhir. Tapi bukan dengan kebencian, melainkan dengan pengampunan. Aku meneguk kopi hangat dan tersenyum kecil. Di bawah sana, lampu kota berkelap-kelip, seakan ikut menyaksikan perjalanan panjang yang kulalui. Aku sadar satu hal. Dalam hidup, kadang kehilangan justru adalah awal dari kemenangan. Dan siapa sangka, undangan kecil yang kukirim hari itu bukan hanya untuk Rani, tapi juga untuk diriku sendiri. Undangan untuk berdamai dengan masa lalu dan menyambut masa depan dengan hati yang akhirnya benar-benar bebas. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir dengan Rani di acara reuni itu, hidupku berjalan seperti biasa. Bisnisku semakin berkembang pesat. Aku mulai dikenal bukan hanya sebagai pengusaha kuliner, tapi juga sebagai pembicara motivasi di beberapa kota kecil. Banyak yang bilang kisahku inspiratif, tentang bagaimana seseorang bisa jatuh sedalam-dalamnya, tapi tetap bisa bangkit tanpa menyimpan dendam. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu, semua keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga buah dari luka yang dulu hampir menghancurkanku. Luka itu, yang bernama Rani, kini berubah jadi pelajaran yang paling berharga dalam hidupku. Suatu malam, saat duduk di ruang kerjaku yang menghadap ke taman kecil, aku merenung lama. Di luar sana, lampu kota berkelip, suara jangkrik samar terdengar. Aku membuka catatan di laptopku, membaca kembali ide yang sejak lama ingin kulakukan. Sebuah program sosial untuk membantu para ibu tunggal dan janda yang kesulitan ekonomi. Aku teringat masa-masa dulu, saat aku sendiri hampir menyerah. Kalau saja waktu itu ada seseorang yang memberiku sedikit kesempatan, mungkin aku gak harus terpuruk sedalam itu. Aku ingin menjadi orang itu sekarang. Tanpa pikir panjang, aku mulai menghubungi timku. Kami berdiskusi berhari-hari, menyusun rencana, mencari lokasi, bahkan mengatur dana dari hasil bisnis yang selama ini kutabung. Aku ingin membuka tempat pelatihan gratis, tempat di mana para pion-pion yang ditinggalkan suami atau yang berjuang sendirian membesarkan anak bisa belajar keterampilan untuk hidup mandiri. Aku tahu, banyak dari mereka yang tidak butuh belas kasihan, hanya butuh kesempatan. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan semuanya. Aku turun langsung ke lapangan, melihat lokasi, berbicara dengan warga sekitar, dan mendengar cerita hidup yang mirip dengan apa yang pernah aku alami. Ada seorang ibu muda bernama Lastri, ditinggal suaminya setelah bangkrut. Ada pula Wati,
Janda dua anak yang setiap hari berjualan gorengan di pinggir jalan. Melihat mereka, hatiku seperti disayat-siat, tapi bukan karena kasihan, melainkan karena aku tahu betul perasaan mereka. Aku tahu rasanya dipandang rendah, dijauhi, dan dianggap gagal. Akhirnya, setelah semua persiapan selesai, hari peresmian itu tiba. Pagi itu, udara terasa sejuk. Matahari bersinar lembut di atas bangunan sederhana yang kini berdiri megah di pinggiran kota. Di depan bangunan itu, terpampang papan besar bertuliskan Panti Latihan Mandiri Harapan Baru untuk para pejuang hidup. Orang-orang mulai berdatangan. Ada warga sekitar, pejabat daerah, media lokal, dan para peserta pelatihan yang sudah mendaftar. Mereka semua terlihat antusias. Aku berdiri di depan pintu masuk, mengenakan kemeja putih dan celana kain sederhana. Aku tak ingin terlihat seperti pengusaha besar hari itu. Aku hanya ingin terlihat seperti Ardi yang dulu, pria yang pernah jatuh tapi tak pernah menyerah. Saat acara akan dimulai, seorang staf datang mendekat sambil membawa setumpuk amplop undangan yang akan dikirim ke beberapa tamu penting. Aku memegang satu amplop putih polos, tanpa hiasan. Di depannya tertulis dengan tulisan tanganku sendiri, untuk Rani. Dari Ardi, aku menatap amplop itu lama. Ada perasaan bergetar di dada, campuran antara kenangan dan keteguhan hati. Aku tahu, mungkin dia tidak akan datang. Tapi, bukan itu tujuanku. Aku hanya ingin dia tahu bahwa dari rasa sakit yang dulu dia tinggalkan, kini tumbuh sesuatu yang indah. Bukan kebencian, tapi keinginan untuk menolong orang lain agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Isi amplop itu sederhana, sebuah undangan resmi ke acara peresmian panti pelatihan, dengan sedikit catatan di bawahnya. Terima kasih, karena dari rasa sakit dulu, aku belajar jadi kuat. Aku menandatanganinya dengan tangan bergetar, bukan karena masih cinta, tapi karena rasa syukur. Aku meminta stafku untuk mengirimkan amplop itu ke alamat terakhir yang aku tahu, di rumah kontrakan tempat dia dulu tinggal setelah meninggalkanku. Beberapa hari kemudian, semua sudah siap. Spanduk besar digantung, kursi-kursi disusun rapi, tenda berdiri megah. Para peserta sudah duduk rapi, wajah mereka penuh harapan. Aku berdiri di atas panggung kecil, memegang mikrofon, menatap ratusan pasang mata yang menunggu kata-kataku. Dulu, kataku pelan, aku pernah jatuh. Aku pernah merasa hidup ini gak adil. Dan aku hampir nyerah. Tapi justru di titik terendah itu, aku belajar bahwa manusia cuma bisa tumbuh kalau mau bangkit dari luka. Aku berhenti sejenak, menatap hadirin satu persatu. Hari ini, tempat ini bukan cuma sekadar panti pelatihan. Tempat ini adalah bukti bahwa luka bisa berubah jadi berkat, bahwa dari kehilangan bisa lahir kekuatan baru. Dan aku harap semua yang ada di sini bisa menemukan harapan yang sama. Tepuk tangan, menggema. Aku menunduk pelan, menahan emosi yang mulai menghangat di dada. Tapi di tengah keramaian itu, mataku tiba-tiba menangkap sosok yang berdiri agak jauh di belakang. Sosok itu berdiri diam, memakai kerudung coklat muda, dengan wajah yang sangat kukenal. Rani, dia benar-benar datang. Aku sempat tertegun, dunia terasa melambat. Aku melihat bagaimana dia menatap sekeliling, matanya berkaca-kaca, lalu menatapku dari kejauhan. Kami tidak berbicara, tidak juga saling tersenyum. Tapi cukup dengan tatapan itu, aku tahu dia mengerti bahwa undangan ini bukan sekadar surat, tapi simbol dari pengampunan. Setelah acara selesai, banyak orang datang menyalamiku, berterima kasih, mendoakan, namun mataku masih mencari Rani. Dia tidak di antara mereka. Aku melangkah keluar, menyeberangi halaman panti, dan menemukannya berdiri di dekat taman kecil di samping bangunan. Rani, panggilku pelan. Dia menoleh, air matanya langsung jatuh. Mas Ardi, suaranya gemetar.
Aku tersenyum tenang. Kamu datang. Dia mengangguk pelan. Aku gak nyangka bisa lihat kamu lagi. Apalagi kayak gini. Aku pikir kamu udah benci sama aku. Aku menggeleng. Dulu iya, tapi sekarang enggak. Hidup ini terlalu singkat buat terus marah. Dia menunduk. Air matanya mengalir makin deras. Aku bangga sama kamu, Mas. Aku yang ninggalin kamu waktu susah, tapi kamu malah bisa berdiri setinggi ini. Aku malu. Aku menatapnya lama, mencoba membaca perasaannya. Rani, kamu gak perlu malu. Kita semua punya masa lalu. Tapi masa lalu itu cuma jadi beban kalau kita terus menyesalinya. Sekarang aku udah damai. Aku harap kamu juga. Dia mengusap air matanya, berusaha tersenyum. Mas, waktu aku baca undangan itu, aku pikir kamu mau balas dendam. Tapi ternyata undangan ini malah ngajarin aku sesuatu. Kamu benar-benar udah berubah. Aku tertawa kecil. Bukan aku yang berubah. Mungkin cuma caraku melihat hidup aja yang beda sekarang. Kami berdiri lama di bawah langit sore itu. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun basah. Ada keheningan yang aneh. Tapi bukan keheningan canggung. Lebih seperti keheningan dua orang yang akhirnya berdamai dengan takdirnya masing-masing. Sebelum dia pergi, Rani berkata pelan, "Terima kasih, Mas. Karena kamu, aku jadi tahu bahwa luka bukan akhir dari segalanya." Aku doain panti ini terus maju. Dan semoga semua perempuan di sini bisa sekuat kamu. Aku hanya mengangguk, tersenyum. Dan semoga kamu juga bahagia, Ron. Dengan cara kamu sendiri. Dia melangkah pergi, menoleh sekali sebelum banner-banner menghilang di balik gerbang. Saat itu aku sadar, undangan sederhana itu telah menutup seluruh bab dari kisah kami. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan kedamaian. Malamnya, setelah semua tamu pulang, aku berdiri di halaman panti. Lampu-lampu gantung masih menyala, menyorot papan bertuliskan harapan baru. Aku menatap tulisan itu lama, lalu berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan. Karena dulu aku jatuh, aku belajar berdiri. Karena dulu aku ditinggalkan, aku belajar untuk memberi." Di langit, bulan tampak bulat sempurna, seolah ikut tersenyum. Dan di dadaku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tak ada lagi rasa sakit, hanya syukur. Karena luka yang dulu hampir membunuhku, kini justru menjadi alasan aku hidup untuk menolong orang lain. Itulah undangan tak terduga itu. Bukan undangan untuk datang kembali, tapi undangan untuk berdamai, memaafkan, dan melanjutkan hidup dengan hati yang akhirnya benar-benar bebas. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Cahaya mentari mulai meredup, menyinari halaman panti pelatihan yang baru saja diresmikan. Semua tamu sudah mulai beranjak pulang. Tapi aku masih berdiri di tengah halaman, menatap papan besar bertuliskan Panti Pelatihan Harapan Baru. Suara tawa anak-anak kecil, percakapan ringan ibu-ibu peserta, dan aroma teh hangat dari dapur kecil berpadu menciptakan suasana damai yang sulit digambarkan. Tapi di tengah keramaian itu, mataku menangkap satu sosok yang tidak asing, Rani. Dia berdiri di barisan tamu, memakai baju sederhana warna krem. Wajahnya tampak lembut, tapi penuh emosi. Aku bisa lihat matanya yang berair, seolah berusaha menahan tangis. Saat pandangan kami bertemu, waktu terasa berhenti. Semua suara di sekelilingku lenyap. Hanya ada aku dan dia, dua orang yang dulu pernah membangun mimpi bersama, lalu hancur karena pilihan masing-masing. Perlahan, dia melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat dadaku sesak, bukan karena rindu, tapi karena ingatan masa lalu yang tiba-tiba berputar lagi di kepala. Suara langkahnya di tanah yang berkerikil begitu pelan, tapi terasa jelas di telingaku. Begitu dia sampai di depanku, dia berhenti, menunduk, lalu air matanya jatuh satu persatu. "Mas,
Aku salah, katanya dengan suara bergetar. Aku cuma bisa minta maaf. Aku menarik napas panjang. Suara itu dulu pernah jadi sumber semangatku, tapi juga pernah jadi penyebab aku kehilangan arah. Kini, suaranya terdengar berbeda. Tidak lagi penuh amarah, tapi penuh penyesalan yang tulus. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Gak apa-apa, On. Hidup ini bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang belajar dari kesalahan." Dia menatapku. Matanya merah dan basah. "Aku nyesel, Mas. Dulu aku pergi karena takut miskin. Aku kira bahagia cuma datang dari uang. Tapi setelah semuanya aku alami, aku sadar yang aku cari bukan kaya, tapi tenang. Dan ternyata tenang itu cuma ada waktu aku sama kamu dulu." Aku hanya bisa tersenyum tipis. Kita semua pernah salah menilai, Ron. Aku juga. Aku dulu berpikir cinta aja cukup buat bertahan. Tapi ternyata enggak. Cinta juga butuh kesabaran, pengertian, dan keikhlasan. Tapi sekarang aku ngerti. Semua yang terjadi waktu itu, ya memang harus terjadi. Kalau kamu gak pergi, mungkin aku gak akan sampai di titik ini. Mungkin aku masih jadi orang yang terus menyalahkan keadaan. Dia menghapus air matanya dengan punggung tangan, tapi senyumnya muncul perlahan. Aku senang kamu bisa bahagia sekarang. Aku senang kamu bisa bangkit. Aku mengangguk. Dan aku senang kamu datang hari ini. Aku gak pernah nyangka kamu bakal hadir. Dia menghela napas. Waktu aku baca undanganmu, aku nangis, Mas. Aku pikir kamu mau balas dendam, mau nunjukin kalau kamu udah jauh lebih sukses dari aku. Tapi ternyata undangan itu malah bikin aku malu sendiri. Aku baru sadar, kamu gak cuma berhasil di dunia, tapi juga berhasil menenangkan hati kamu. Aku menatap langit sebentar, mencoba menahan haru. Aku gak balas dendam, Ron. Aku cuma pengen nunjukin bahwa luka bisa berubah jadi kekuatan. Kamu tahu, panti ini aku dirikan karena aku tahu rasanya ditinggalkan, rasanya jatuh tanpa pegangan. Aku gak mau orang lain ngerasain hal yang sama tanpa punya kesempatan untuk bangkit. Dia menatap papan besar di belakangku yang bertuliskan harapan baru, lalu mengangguk pelan. Indah banget, Mas. Kamu gak cuma sembuh, tapi juga nyembuhin orang lain. Aku hanya tersenyum. Aku cuma melakukan apa yang aku bisa. Tuhan yang nyembuhin, bukan aku. Keheningan kembali hadir di antara kami. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun di taman kecil sebelah panti. Di kejauhan, matahari mulai turun, seolah ikut menyaksikan pertemuan dua hati yang dulu hancur, tapi kini suma-suma damai. Mas, kata Rani pelan, aku tahu aku gak pantas minta ini, tapi boleh aku bantu di panti ini? Aku pengen ngajar juga, meski cuma bantu-bantu bersihin atau masak. Aku terdiam. Dalam hati, aku tahu dia tulus, tapi aku juga sadar setiap orang punya jalan masing-masing. Aku menatapnya dengan tenang. Ron, aku terima niat baik kamu, tapi panti ini bukan tempat buat nebus dosa masa lalu. Ini tempat buat orang-orang yang mau mulai hidup baru. Kalau kamu beneran mau bantu, bukan buatku, tapi buat mereka yang butuh. Dia tersenyum di antara air matanya. Iya, Mas, aku ngerti. Aku gak datang buat nebus kesalahan. Aku cuma pengen ikut bantu supaya orang lain gak ngerasain yang pernah aku lakuin ke kamu. Aku mengangguk. Kalau begitu, kamu selalu diterima di sini. Kami berdua terdiam lama, menikmati keheningan yang justru terasa hangat. Dalam hati aku bersyukur, karena akhirnya kami bisa bicara tanpa dendam, tanpa rasa ingin saling menyakiti lagi. Luka lama itu kini hanya tinggal cerita. Setelah beberapa waktu, Rani berpamitan. Mas, aku harus pulang. Aku cuma pengen bilang makasih udah mau maafin aku. Aku tersenyum lembut. Terima kasih juga udah datang. Jaga dirimu baik-baik. Ya, dia berjalan menjauh dengan langkah pelan. Aku melihatnya sampai banner-banner menghilang di balik pagar panti.
Angin sore meniup pelan rambutku, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Rasanya seperti tanda bahwa semua yang dulu berat, kini benar-benar sudah lepas. Malamnya, aku duduk sendirian di depan panti yang kini sepi. Lampu taman berkelip lembut, menciptakan bayangan hangat di tanah. Dari dalam bangunan, terdengar suara tawa para peserta yang sedang makan malam. Aku menatap mereka dari jauh dan tersenyum. Dulu aku pikir bahagia itu cuma kalau punya segalanya. Uang, cinta, rumah besar. Tapi ternyata bahagia bisa sesederhana melihat orang lain tersenyum karena uluran tanganmu. Aku menatap langit malam yang cerah. Di sana, bulan menggantung bulat sempurna. Aku berbicara pelan, seolah pada diriku sendiri. Ron, kalau kamu dengar ini, entah dimanapun kamu nanti, aku cuma pengen bilang makasih. Karena kamu pernah pergi, aku belajar buat kuat. Karena kamu pernah nyakitin, aku belajar buat ikhlas. Dan karena kamu pernah ninggalin, aku belajar buat nggak pernah ninggalin orang lain yang butuh aku. Air mataku menetes tanpa kusadari. Tapi kali ini, bukan air mata sedih. Ini air mata syukur. Aku sadar, perjalanan panjang itu akhirnya selesai. Luka itu sudah berubah jadi cahaya. Dan dari cahaya itu, aku bisa menuntun banyak orang keluar dari kegelapan hidup mereka. Beberapa bulan kemudian, panti pelatihanku semakin ramai. Banyak ibu-ibu yang berhasil memulai usaha kecil. Ada yang jual kue, ada yang buka laundry, ada yang mulai berdagang sayur keliling. Setiap kali mereka datang dengan wajah bahagia, membawa kabar bahwa hidup mereka mulai membaik. Aku merasa Tuhan benar-benar memberkati jalan ini. Suatu hari, salah satu peserta datang membawakan surat. Katanya, ada titipan buatku. Aku buka perlahan, dan di dalamnya ada tulisan tangan yang sangat kukenal. Rani, Mas Ardi, aku mau pamit. Aku pindah keluar kota, mau mulai hidup baru. Terima kasih karena udah ngasih aku kesempatan buat belajar. Bukan cuma di panti, tapi juga dari dirimu sendiri. Aku nggak tahu apa aku bisa menebus semua kesalahanku. Tapi aku janji bakal terus bantu orang lain kayak kamu bantu mereka. Semoga Tuhan selalu jagain kamu. Rani. Aku membaca surat itu berulang kali. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Aku tahu, surat itu adalah penutup dari semua kisah kami. Tidak ada janji, tidak ada cinta yang tersisa. Tapi ada pengampunan yang tulus dari dua hati yang akhirnya sembuh. Aku menatap keluar jendela, ke arah taman panti yang mulai dipenuhi anak-anak kecil berlari. Di sana, di tengah canda mereka, aku melihat hidup yang baru, bukan hanya untukku, tapi juga untuk semua orang yang pernah hancur. Hari itu aku tersenyum, menatap langit biru yang bersih tanpa awan. Aku tahu, kisahku dengan Rani akhirnya benar-benar berakhir, tapi bukan dengan dendam, bukan dengan luka, melainkan dengan kedamaian yang kupelajari dari perjalanan panjang, penuh air mata dan perjuangan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang meninggalkan siapa, tapi siapa yang tetap memilih untuk tidak menyerah meski sudah ditinggalkan. Dan hari itu aku tahu, aku telah menjadi versi terbaik dari diriku. Bukan karena aku sukses, tapi karena aku akhirnya bisa memaafkan dan mencintai hidupku apa adanya. Sore menjelang malam, aku berdiri di halaman panti, menatap langit yang mulai gelap, dan berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan, karena dari sakit yang dulu, aku menemukan kekuatan untuk menolong banyak orang. Karena dari kehilangan, aku menemukan arti cinta yang sebenarnya. Dan di bawah cahaya bulan yang lembut, aku tahu satu hal pasti. Kisah ini mungkin berakhir, tapi maknanya akan hidup selamanya."